warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Adiba. Welcome to my channel. Nah, apa kabar nih guys? Selama pandemi ini udah ngelakuin hal produktif apa aja? Hayo. Nah, sebelum aku ceritain pengalaman aku, yuk teman-teman diklik tombol subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Pertama-tama aku mau ngejelasin nih kenapa aku ngasih nama channelku Future Doctor ID. Pasti sebagian dari kalian udah bisa nebak dong kenapa aku ngasih nama channelku ini. Nah, aku adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran, tepatnya di jurusan Pendidikan Dokter Umum. Sekarang aku semester 6. Nggak kerasa ya, padahal baru aja rasanya lulus SMA terus jadi maba. Lanjut guys ke penjelasan kenapa sih aku pakai Future Doctor ID. Ya karena aku berharap kelak aku bisa menjadi seorang dokter yang berguna bagi bangsa dan negara dimanapun aku berada dan kapanpun itu, bahkan hingga ke masa depan, ya kan? Nah, di video pertamaku kali ini aku akan menceritakan sedikit pengalamanku sejak SMA hingga akhirnya aku bisa lulus di Fakultas Kedokteran, bahkan hingga mendapatkan beasiswa. Mantap kan? Jadi guys, dulu aku bersekolah di salah satu SMA swasta yang ada di kota Yogyakarta. Kota pelajar yang sangat istimewa. Nah, sekolahku ini bukan sekolah negeri loh, yang biasanya difavoritkan oleh anak-anak pada umumnya. Tapi guys, sekolahku ini adalah tempat terbaik yang membuatku berubah dari seorang anak SMP yang polos, tidak tahu apa-apa, berubah menjadi seorang anak SMA yang paham akan passion aku sendiri. Nah, sekedar info guys, dulu aku SMP di salah satu pesantren, jadi agak kurang update gitu karena jarang melihat dunia luar. Makanya pas aku masuk di sekolah ini, aku merasa aku bisa mengetahui apa yang aku suka, passion aku apa, melalui berbagai macam hal yang ada di sekolahku. Kenapa? Karena dulu aku nggak tahu guys, aku ini sebenarnya jago apa gitu atau pinter apa, makanya bingung kan. Nah, pas SMA itu aku ikutin deh semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, untungnya tapi sekolahku ini punya segudang ekstrakurikuler yang keren. Nah, ekstrakurikuler ini yang membuat kita sebagai seorang siswa akan terus berkembang dan kreatif. Penasaran nggak teman-teman dulu aku sekolah di mana? Ayo. Tapi itu nggak penting sih guys, nggak penting. Jadi kenapa aku ceritain tentang sekolahku dulu? Karena aku pengen teman-teman tahu satu hal, catat ya, bahwa sekolah itu nggak jadi masalah dimanapun background sekolah kalian, nggak jadi masalah untuk kalian dapetin beasiswa terbaik yang ada di negeri ini. Mau kalian sekolahnya di swasta, mau di negeri, mau kalian di kota, mau kalian di desa, itu nggak jadi penghalang guys buat kalian dapetin beasiswa terbaik. Dan itu nggak jadi masalah karena kita semua punya kesempatan yang sama. Oke? Next, aku ceritain tentang sedikit gambaran apa saja yang aku lakuin selama SMA dan prestasi apa saja yang aku dapetin selama 3 tahun. Teman-teman pasti mengira kalau aku ini punya banyak juara atau prestasi atau sering menjadi pemenang lomba, ya kan? Ayo. Nah, tapi nyatanya enggak loh guys, enggak, asli enggak. Jadi sewaktu aku masuk SMA, aku punya
satu sertifikat, satu-satunya guys, itu sertifikat Olimpiade Kimia pas aku SMP di pondok pesantren. Nah, menurutku itu adalah sertifikat keberuntungan guys, karena aku sama sekali nggak terlalu jago soal kimia. Nah, SMA aku itu mendeteksi prestasi siswa barunya dari sertifikat yang kami miliki. Nah, jadi pas awal masuk tuh ya guys, aku udah terdeteksi kalau aku ini jago kimia. Padahal sebenarnya nggak juga sih guys. Selama kelas 1 SMA, aku terus diikutkan lomba-lomba kimia oleh guruku dan sekolahku. Tetapi aku nggak pernah juara guys, alias cuman jadi penggembira atau cuman peserta terus. Tapi pada saat kelas 1 itu aku ikut ekstrakurikuler, yaitu KIR, Komunitas Ilmiah Remaja. Nah, aku dibimbing oleh guruku bernama Pak Muryadi atau biasa dipanggil Pak Mur. Beliau adalah guru kimia di sekolahku. Tetapi guys, aku belum terlalu menonjol di KIR itu karena sebenarnya aku belum tahu di situ harus ngapain atau baiknya gimana. Tapi aku pernah diikutin lomba sekali, itu pun jadi peserta. Nah, pas kelas 2 itu aku udah mulai ikut organisasi guys. Jadi dulu aku SMA masuk di OSIS. Teman-teman pasti tahu kan OSIS itu apa? Mana nih suaranya anak-anak OSIS? Alhamdulillah, sewaktu di OSIS aku dipercaya menjadi sekretaris OSIS sekolahku. Tetapi guys, dulu di sekolahku itu bahkan sampai sekarang sih namanya bukan OSIS, karena sekolahku ada sekolah Muhammadiyah, jadi namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, aku tapi nggak pantang menyerah loh guys, karena sebelumnya aku ikut lomba dan nggak pernah menang, alias cuma jadi peserta terus. Tapi pasti kalian pernah jenuh dan bertanya-tanya, kenapa sih kok kita nggak pernah juara? Apa kita kurang maksimal? Atau entah memang kita nggak jago di bidang itu. Tapi satu hal guys, percaya, kita nggak boleh pantang menyerah. Sampai pada akhirnya kelas 3 SMA, di akhir masa SMA aku bertemu dengan seorang guru bernama Pak Ekswan. Nah, beliau adalah sekaligus wali kelasku sendiri. Beliau adalah guru bahasa Jawa yang ada di sekolahku. Nah, aku dan Pak Ekswan itu beda 5 tahun, alias dia masih muda loh guys, lumayan cakep. Dan beliau adalah guru favorit atau guru berprestasi di Jogja. Dan beliau juga seorang Dimas Diajeng atau biasa kita kenal dengan Abang Nona. Tapi kalau di Jogja namanya Dimas Diajeng Jogja. Nah, berawal dari bincang-bincang isengku dengan Pak Ekswan sampai akhirnya membawaku pada suatu ide, menemukan ide dan mengikuti sebuah lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Jadi sekedar info guys, aku ini hobi menulis dan mengarang. Nah, aku suka mengarang puisi dan cerpen, dan aku suka iseng-iseng mengirim ke majalah, ke media. Alhamdulillah kalau dimuat berarti karyaku bagus dan biasanya dapat imbalan berupa uang, lalu dikirimin majalah ke sekolah. Lumayan kan guys. Nah, pas kelas 3 SMA, tepatnya di akhir masa sekolahku, aku berharap nih guys, aku bisa memberikan satu piala ke sekolahku ataupun memenangkan satu lomba. Jadi itu adalah harapan terakhirku saat detik-detik aku akan meninggalkan SMA.
Dan alhamdulillah akhirnya aku dipertemukan oleh seorang guru yang tadi, yaitu Pak X1. Akhirnya beliau dengan sabar membimbingku mengikuti lomba karya tulis ilmiah, dan akhirnya aku berhasil mendapatkan juara 2 di lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dengan perjuangan kerja keras dan semangat pantang menyerah serta perjuangan sepenuh hati. Terima kasih Pak X1. Nah, prestasi ini tadilah yang membawaku meraih sebuah kesuksesan di akhir masa SMA aku. Alhamdulillah, aku berhasil masuk di TV dan masuk ke salah satu program televisi yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu Laptop Si Unyil, dengan membawa sebuah karya yang aku bawa pada saat lomba karya tulis ilmiah tersebut, yaitu mie beton atau mie dari limbah biji nangka yang aku daur ulang, kemudian aku jadikan sebuah mie yang bernutrisi tinggi yang aku beri nama mie beton. Nah, teman-teman pastinya kalau mau daftar beasiswa, teman-teman harus punya prestasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman mau tahu apa saja prestasi yang aku dapat pas SMA? Gak banyak-banyak amat kok guys, tapi cukup untuk daftar beasiswa. Jadi teman-teman, selama aku SMA itu aku hampir mengikuti banyak sekali lomba, bahkan ada 50-an lomba. Tapi pada saat kelas 3 aku berjuara alhamdulillah. Nah, aku sempat juara di lomba karya tulis ilmiah tingkat se-Jawa dan Bali yang diadakan di Bali. Kemudian yang terakhir aku juara di lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dan alhamdulillah juara 2. Yang di Bali tadi juara 1. Alhamdulillah. Nah, dengan 2 juara lomba tadi guys, itu membuat rasa percaya diriku sangat tinggi, dan akhirnya pada saat aku lolos SMA, aku memberanikan diri untuk mendaftar di salah satu beasiswa terbaik yang ada di negeri ini, yaitu beasiswa unggulan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Nah, alhamdulillah aku lolos jalur masyarakat berprestasi dengan lomba-lomba tadi. Alhamdulillah lagi aku bisa lolos di fakultas favorit sesuai keinginan aku dan impian aku sejak kecil, yaitu di Fakultas Kedokteran. Hayo, siapa yang mau kuliah di Fakultas Kedokteran? Mungkin sampai di sini dulu ya guys. Next, aku bakalan ceritain bagaimana sih caranya aku dapat beasiswa unggulan di kampus swasta dan di jurusan favoritku, yaitu jurusan Pendidikan Dokter Umum di Fakultas Kedokteran. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.